Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 243, mengirim Hailey ke rumah sakit. Hailey sudah bertingkah seolah-olah dia adalah pimpinan Camden. Lagi pula, keluarga Camden telah bangkit dari keluarga kelas 2 dengan kekayaan beberapa ratus juta dolar menjadi keluarga kuat yang asetnya saat ini bernilai hampir 4 miliar dolar, semua berkat Hailey. Pernikahannya dengan pria kaya, Jordan dan Caiden, membawa mereka pada kejayaan yang mereka nikmati saat ini. Status keluarga Hailey di hati Diana juga telah melampaui keluarga Elle. Hailey jelas masih kesal dan tidak senang dengan kenyataan bahwa Jordan dan Elle pernah menjalin hubungan asmara, jadi dia sengaja menyebut nama Elle dalam upaya mempermalukan Jordan dengan memintanya menjadi suami yang tinggal bersama lagi. Jordan sungguh kesal dengan Hailey dan Sylvie, tetapi Jordan telah menikah dengan Hailey selama 3 tahun dan telah lama mengetahui respons yang tepat untuk menyakitinya. Jordan tertawa dan menjawab, benarkah? Elle masih menyukaiku. Elle memiliki tubuh yang sangat indah. Jika Victoria benar-benar meninggalkanku suatu hari nanti, tentu saja aku akan bersedia menikahi Elle. Wajah Hailey memerah karena marah begitu mendengar Jordan memuji bentuk tubuh Elle yang bagus. Hailey dan Elle telah bersaing satu sama lain sejak mereka masih muda, dan satu hal yang tidak dapat dikalahkan Hailey adalah bentuk tubuhnya. Dulu, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Elle, tetapi sekarang, dia hamil dan tidak bisa lagi bersaing dengan Elle dalam hal bentuk tubuh. Oleh karena itu, dia merasa rendah diri dan cemburu. Dia merasa Jordan telah berselingkuh karena Elle memiliki bentuk tubuh yang bagus. Hailey mengancam dengan marah, jika kamu berani bersama Elle, aku akan memberitahu nenekku untuk segera mengeluarkannya dari keluarga. Pada saat itu, Hailey secara proaktif menjodohkan Elle dan Jordan. Namun, ketika Jordan setuju, Hailey marah dan kehilangan kesabarannya. Sylvie bingung. Apa maksudmu? Bagaimana Jordan dan Elle bisa berhubungan? Jordan, apakah kau sudah lama menaruh hati pada Elle? Dasar bajingan, beraninya kau menginginkan sepupu Hailey saat kau masih menikah dengan Hailey, yang begitu sempurna. Hailey tidak memberitahu keluarganya bahwa Jordan dan Elle pernah tidur bersama sebelumnya, jadi Sylvie pun tidak mengetahuinya. Jordan mendengus dingin dan berseru, pacarku, Victoria, dan saudara perempuannya, Emily, jauh lebih cantik daripada Hailey dan Elle. Aku akan kembali. Kalian berkemas dan bersiap untuk berangkat. Setelah berkata demikian, Jordan mendorong pintu dan pergi. Siapa Emily? Hailey kembali cemburu, dan baru saat itulah dia tahu bahwa Victoria memiliki seorang adik perempuan. Selain itu, Jordan bahkan mengatakan bahwa dia sangat cantik. Tidak heran si brengsek Jordan ini menolak untuk berhenti memanjakan Victoria. Bukan hanya pacarnya yang cantik, tetapi saudara perempuannya juga cantik. Dia pasti berusaha mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Ketika dia kembali ke villa, Jordan memberitahu Victoria tentang masalah ini. Victoria, jika kamu tidak menginginkanku pergi, aku bisa menolaknya, kata Jordan. Victoria adalah pacar Jordan saat ini, dan dia harus mengurus perasaannya terlebih dahulu. Jika Victoria tidak menyukai gagasan Jordan sendirian dengan Hailey, dia tidak akan mengirimnya ke rumah sakit. Namun, Victoria adalah orang yang murah hati. Ia berkata, Caiden bukanlah pria yang baik. Lagi pula, bayi itu bukan anaknya, jadi ia pasti tidak akan peduli dengan Hailey. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk mengandung bayi selama 9 bulan, dan Anda, sebagai ayah dari anak tersebut, harus membantunya semampu Anda. Bawa dia ke rumah sakit. Kebetulan aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jordan mengangguk. Selanjutnya, Jordan mengantar Hailey dan Sylvie, yang ikut bersamanya, ke rumah sakit dengan mobil Audi-nya. Hailey duduk di kursi penumpang sementara Sylvie duduk di kursi belakang. Begitu Hailey masuk ke dalam mobil, musik mulai mengalun. Ia berkata sambil tersenyum, sudah lama sekali aku tidak merasakan sensasi seperti ini saat kamu menyetir mobil bersamaku. Hehe. Jordan telah mengendarai Audi itu selama 3 tahun, di mana ia mengantar Hailey dan orang tuanya berkeliling. Segala sesuatu di dalam mobil itu terlalu familiar. Jordan juga merasa agak emosional karena dia tidak menyangka akan memiliki kesempatan mengendarai mobil ini lagi setelah meninggalkan Camdens. Sylvie mengeluh, ya, Jordan punya keterampilan mengemudi yang hebat, dan dia tidak pernah menginjak rem secara tiba-tiba. Saya merasa sangat nyaman saat dia mengemudi, dan saya selalu tertidur selama perjalanan. Sayangnya, bagaimana kamu bisa dikeluarkan dari keluarga, Jordan? Kalau tidak, kamu akan tetap menjadi menantuku sekarang. Jordan membungkuk dengan dingin, merasa sangat beruntung telah meninggalkan keluarga Camden dan berhenti menjadi menantunya. Mobil sudah mulai bergerak, dan Sylvie bertanya lagi, Jordan, kudengar kedua orang tua Victoria sudah meninggal, dan satu-satunya kerabatnya yang tersisa adalah saudara perempuannya. Benarkah itu? Ya, jawab Jordan lembut. Sylvie terus menggelengkan kepalanya tanpa henti.
Jordan, bagaimanapun juga, kamu telah menjadi menantuku selama 3 tahun, dan aku dulu memperlakukanmu seperti anak kandung, jadi aku harus mengatakan ini padamu. Kau tidak bisa menikahi gadis yang kedua orang tuanya telah meninggal, tidak peduli seberapa kayanya dia. Kau harus tahu bahwa anak-anak tanpa orang tua cenderung memiliki masalah psikologis, bukan? Dan jika kalian berdua punya anak di masa depan, siapa yang akan membantu kalian mengurus mereka? Kalian juga harus tahu bahwa anak-anak akan menderita tanpa kakek nenek, bukan? Mobil itu melaju dengan kecepatan 40 km per jam, dan Jordan langsung menginjak rem, menyebabkan Sylvie yang tidak mengenakan sabuk pengaman dan mencondongkan tubuh ke depan, tersentak ke depan. Aduh! Sylvie menjerit kesakitan dan mengeluh kesal, Jordan, kenapa kamu menginjak rem? Jordan berkata pada Sylvie dengan dingin, minggir. Sylvie sangat marah. Apa katamu? Jordan mengulangi dengan serius, ku bilang, turun dari mobil. Jordan bisa mentolerir Sylvie menjelek-jelekkan dirinya, tetapi dia tidak bisa mentolerir komentar tidak berperasaannya tentang Victoria. Victoria tidak berutang apapun kepada keluarga Camden, jadi mengapa dia mengatakan itu tentang seorang wanita dengan latar belakang yang menyedihkan? Ayah Victoria telah terbunuh di luar negeri, dan pembunuhnya belum ditemukan. Ia juga ingin memiliki keluarga yang lengkap. Sylvie sangat marah. Ini mobil keluargaku. Siapa yang kau suruh keluar? Apa kau sudah gila? Jordan berkata, jika kamu tidak keluar dari mobil, aku akan keluar dari mobil, dan kalian berdua bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Dengan itu, Jordan hendak membuka sabuk pengamannya. Hailey kesulitan membujuk Jordan agar mau mengakuinya. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya begitu saja? Oleh karena itu, Hailey segera meraih tangan Jordan, mencegahnya pergi. Ia berkata kepada Sylvie, yang duduk di kursi belakang, Bu, turunlah. Jordan akan mengantarku ke sana. Semuanya akan baik-baik saja. Sylvie berkata dengan kesal, baiklah, Jordan, kau harus menjaga Hailey. Kalau terjadi apa-apa padanya, aku akan mengejarmu. Wah. Sylvie keluar dari mobil dan membanting pintu hingga tertutup. Jordan memperhatikan Sylvie pergi dan baru mulai mengemudi setelah dia pergi. Hailey mengeluh, kamu keterlaluan. Bagaimanapun juga, ibuku juga sudah menjadi ibu mertuamu selama 3 tahun. Saat kami berusaha untuk punya bayi, dia memasak untukmu dan merapikan tempat tidurmu. Dia juga sangat baik padamu. Dia hanya mengatakan beberapa patah kata tentang Victoria. Kenapa kau menyuruhnya turun? Jordan berkata dengan dingin, kecuali saat kami sedang berusaha untuk punya bayi, dan dia bersikap seperti ibu mertua, kurasa dia tidak pernah memperlakukanku seperti menantu laki-laki di waktu-waktu lainnya. Hailey tahu bahwa Sylvie telah memperlakukannya dengan buruk selama 3 tahun terakhir dan tidak menyebutkannya lagi. Saat mobil melaju di jalan, Hailey meregangkan tubuh dan tertawa. Untunglah ibuku sudah tiada. Sudah lama sejak kita bisa menghabiskan waktu berdua. Sambil mengemudi dengan ekspresi serius di wajahnya, Jordan menunjuk ke kamera dashboard mobil. Jika Chaiden tahu bahwa Jordan telah membawa Hailey ke rumah sakit hari ini, dia pasti akan memeriksa rekaman kamera dashboard untuk mengetahui apa yang mereka berdua bicarakan di dalam mobil. Hailey segera mengubah kata-katanya. Ah, kami sudah lama tidak mendengarkan lagu A World of Two. Hailey memainkan lagu itu. Melihat perubahan mendadak pada ekspresi Hailey, Jordan tertawa terbahak-bahak. Aktris yang hebat.